Selamat pagi anak-anak. Sekarang Ibu mau memberikan tutorial materi trigonometri, yaitu perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Sebelum kita ke materi perbandingan trigonometri, anak-anak perlu mengingat kembali pelajaran waktu di SMP, yaitu teorema Pitagoras. Nah, teorema Pitagoras ini berlaku pada segitiga siku-siku. Misalkan Ibu punya segitiga siku-siku A, B, dan siku-sikunya berada di C. Nah, di sini ya. Maka sisi di depan sudut C adalah sisi C. Sisi di depan sudut B namanya sisi B. Dan sisi di depan sudut A namanya sisi A. Bagaimana menghitung panjang sisi C dengan rumus Pitagoras? Sisi C adalah merupakan hipotenusa atau sisi miring. Nah, sisi miring ini sisi yang paling panjang daripada sisi penyikunya. Jadi untuk mencari C dijumlahkan. Jadi kuadrat sisi-sisi penyikunya dikuadratkan, dijumlahkan. Jadi A kuadrat ditambah B kuadrat. Sehingga mencari C-nya, kalau menghilangkan pangkat 2, maka menjadi akar kuadrat dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Kalau mencari panjang sisi A, maka kuadrat sisi miring dikurangi dengan kuadrat sisi tegak atau B. Jadi panjang A sama dengan akar dari C kuadrat dikurangi B kuadrat. Begitu juga kalau mencari panjang sisi C, maka sisi terpanjang, kuadrat sisi terpanjang, C kuadrat dikurangi A kuadrat. Sehingga panjang B sama dengan akar dari C kuadrat min A kuadrat. Sebagai contoh, misalnya ada sebuah kapal berlayar sejauh 15 km ke arah utara. Lalu, anak-anak perlu ingat kompas itu utara ada di atas. Ini utara, ini berarti selatan, ini timur, ini barat. Nah, sebuah kapal titik awalnya berada di sini. Ini titik A, titik awalnya. Berlayar ke utara sejauh 15 km. Jadi ini panjangnya 15 km. Dari utara belok ke arah barat. Nah, ke kiri sini, ini ke barat. Titik akhirnya namanya titik C. Sejauh 36 km. Hitunglah jarak dari titik awal berangkat kapal ke titik akhir. Berarti sisi miring. Kenapa? Karena ini sisi penyikunya. Nah, bagaimana menghitung sisi miring? Menurut teorema Pitagoras, sisi miring di sini ditunjukkan AC. Berarti AC kuadrat sama dengan AB kuadrat, sisi tegaknya, ditambah sisi datarnya BC kuadrat. Berarti panjang AC sama dengan akar dari AB-nya berapa? 15. Berarti 15 kuadrat ditambah BC-nya 36 kuadrat. Sama dengan akar dari 225 ditambah 1296. Nah, berapa akarnya? Kalau dijumlahkan menjadi 1, simpan 1, 10, 12, simpan 1, 5, kemudian 1. Bagaimana menghitung akar kuadrat dari 1521? Anak-anak ingat bilangan kuadrat, 1 kuadrat itu nilainya 1, 2 kuadrat nilainya 4, 3 kuadrat nilainya 9, 4 kuadrat nilainya 16, 5 kuadrat sama dengan 25, 6 kuadrat sama dengan 36, 7 kuadrat sama dengan 49, 8 kuadrat sama dengan 64, 9 kuadrat sama dengan 81, dan 10 kuadrat sama dengan 100. Nah, ingat satuannya. Jika satuannya 1, bilangan kuadrat yang satuannya 1 adalah angka 1 atau 9. Kenapa bisa 9? Lihat, 9 kuadrat satuannya juga 1. Yang satuannya 4. Nah, 2 nggak ada ya. Yang satuannya 4 hanya 2 dengan 8. Yang satuannya 5 hanya 5. Maka 5 hanya menjadi 5. Kemudian yang satuannya 6
adalah menjadi 4 dan 6. Nah, hanya angka 4 dan 6. Yang satuannya 9 adalah 3 dan 7. Nah, 0 maka tetap menjadi 0. Maksudnya apa yang Ibu tulis ini? Nah, untuk menentukan akar kuadrat yang banyak gini, caranya hanya dilihat bilangan satuan. Satuannya 1. Bilangan kuadrat yang punya satuan 1 hanya 1 atau 9. 1 atau 9. Kemudian, untuk menentukan puluhan, ambil mulai dari bilangan ratusan. Satuan, puluhan, ratusan. Oh, ratusannya mulai dari 5. Ambil mulai dari ratusan ke depan, berarti ada angka 15. Bilangan kuadrat, nah, kalau untuk menentukan puluhan, lihat di sini. Bilangan kuadrat yang hasilnya mendekati 15. Yang mendekati 15 adalah 3. Kenapa enggak 4? 4 kan 16 dekat dengan 15, tapi lebih besar. Enggak boleh lebih besar. Jadi dekat dengan 15, tapi tidak boleh lebih besar dengan 15. Berarti jawabannya adalah bilangan kuadrat 3. Berarti jawabannya 31 atau 39. Sekarang kita cek dulu salah satu. Boleh 31-nya, boleh 39. Yang mana? Misalnya 31 kali 31. 1 kali 1, 1. 1 kali 3, 3. 3 kali 1, 3. 3 kali 3, 9. Maka 9, 6, 1. Kalau 31 salah. Berarti jawabannya sama dengan 39 km. Karena yang satu salah, maka yang benar adalah 39. Nah, semoga bisa dipahami. Ini sekarang kita sekarang kita belajar tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Anak perhatikan segitiga siku-siku dengan titik penyikunya berada di titik, sudut penyikunya berada di titik C. Perbandingan trigonometri ini ada 6 yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama sin alfa. Misalnya sudutnya alfa di sini ya. Sin alfa itu adalah sisi depan sudut. Ini namanya sisi di depan sudut, berarti ini samping. Kenapa ini disebut sisi depan? Karena berada di depannya sudut. Ini sisi samping, maka ini sisi miring. Sin alfa adalah perbandingan sisi depan sudut dibagi dengan sisi miring. Cos alfa sama dengan perbandingan sisi samping alfa, samping sudut per sisi miring. Kalau tan alfa itu adalah perbandingan sisi depan dengan sisi samping. Kemudian ada namanya kosekan alfa. Kosekan alfa itu sama dengan sepersin alfa. Kebalikannya sin. Berarti perbandingan sisi miring dengan sisi depan. Ada namanya sekan alfa. Sekan itu kebalikannya cos atau sepercos alfa. Maka perbandingan sisi miring dengan sisi samping. Ada namanya kotan alfa. Maka jawabannya adalah sepertan alfa. Maka kebalikan dari tangan berarti sa per d. Jadi hafalin sin demi kosami tan desa. Kosekan mide, sekan misa, kotan sade. Anak-anak harus hafal. Nanti silakan buat video untuk menghafalkan perbandingan 6 perbandingan trigonometri. Jadi sin demi, kosami, tan desa. Kosekan mide, sekan misa, kotan sade. Sekarang kita ke contoh soalnya. Diketahui segitiga ABC siku-sikunya di titik C, panjang sisi A-nya akar 5 dan panjang sisi B-nya 2 satuan. Sudut BAC sama dengan sudut alfa di sini. Tentukanlah nilai ke-6 perbandingan trigonometri. Nah, sebelum kita menentukan nilai ke-6 perbandingan trigonometri, cari dulu panjang sisi C. C adalah sisi miring. Bagaimana mencari panjang sisi C? C sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. A-nya berapa? Panjang sisi A adalah sisi di depan sudut A. Ini kalau ini sudut A, maka di sini A. Ini B.
A-nya adalah akar 5, berarti akar 5 kuadrat ditambah panjang sisi B-nya adalah 2 kuadrat. Akar 5 dikuadratkan menjadi akar 25 atau sama dengan nanti nilainya 5. 25 ditambah 4. Nah, akar 25 itu keluar menjadi nilainya 5. Akar 25. Akar 25 nilainya sama dengan 5. Dikeluarkan ya. Ditambah akar ini sama dengan 4. Berarti sama dengan akar 9, maka nilainya 3. Nah, di sini kan nilainya 3 C. Setelah dapat nilai C-nya, baru anak-anak jawab. Ditanya ke-6 perbandingan trigonometri. Nah, pertama sin alfa. Sin itu sama dengan D per Mi. Depannya berapa? Ini D, ini Sa, ini Mi. Depannya akar 5. Miringnya sama dengan 3. Nah, ini kan 3 akar 5 boleh ditulis 1/3 akar 5. Karena di depannya ini ada angka 1. Kemudian ada cos alfa. Cos itu Sa per Mi. Sampingnya sama dengan 2. Per miringnya sama dengan 3. Berarti 2/3. Tan alfa sama dengan tan desa. Depannya akar 5, sampingnya 2. Boleh ditulis 1/2 akar 5. Kemudian ada namanya kosekan alfa sama dengan Mi per D. Miringnya 3, depannya akar 5. Nah, kalau seperti ini bisa dikerjakan kalau dikalikan dengan akar sekawan. Caranya kalikan akar 5 per akar 5. Jadi jawabannya 3. Akar 5 kali akar 5, akar 25 nilainya 5. 3/5 akar 5. Ini akar 5. Kemudian ada namanya sekan alfa. Sama dengan Mi per Sa. Miringnya 3, sampingnya 2. Jadi 3/2. Ada kotan alfa, kebalikannya tangen. Berarti Sa per D. Sampingnya 2, depannya akar 5. Nah, ini juga sama, supaya bisa ditentukan nilainya harus dirasionalkan. Kenapa harus dirasionalkan? Karena pecahan nggak boleh bentuk akar, nggak boleh mengandung akar penyebutnya. Jadi harus dirasionalkan. Menjadi 2. Nah, sama dengan 2/5 akar 5. Ini adalah nilai-nilai ke-6 perbandingan trigonometri. Kenapa di sini harus dikalikan akar sekawan? Karena penyebutnya pecahan. Jadi supaya hilang penyebut pecahannya harus dikalikan akar sekawannya. Sekarang kita ke contoh yang pertama. Segitiga KLM siku-sikunya di L. Jika sin M sama dengan 2/3, KL akar 20, maka panjang KM sama dengan, nah yang ditanya KM. KM itu adalah sisi miring. Tapi kunci anak menjawab di sini diketahui. Maka cara menjawab ditulis sin M sama dengan 2/3. Cari sudut M di sini. Nah, ini sin M, berarti ini sudut M. Berarti ini namanya depan, karena di depan sudut ya.
Ini samping, jadi tergantung. Apakah sisi depan selalu di sini? Tidak. Kalau sudutnya di K, ini menjadi sisi depan, yang ini menjadi sisi samping. Nah, yang sisi miring adalah sisi yang paling panjang. Sin M. Sin itu sama dengan D per Mi. Sama dengan 2/3. Depannya akar 20. Mi-nya adalah KM yang kita cari. Sama dengan 2/3. Bagaimana menentukan KM? Kali silang. Nah, 2 km sama dengan 3 akar 20. Berarti km dibagi 2 aja. 3/2 akar 20. Tidak perlu dirasionalkan. Kenapa? Yang bentuk akar ada di pembilang. Jika ada di penyebut, baru dirasionalkan. Tapi bisa disederhanakan akar 20. Benar. Diubah menjadi 4 kali 5. Ini kan per 2. Nah, 3 kali akarnya 4 kan 2. Akar 5 nggak bisa keluar. Per 2. Ini boleh dicoret. Tinggal jawabannya 3 akar 5 cm. Ke bentuk contoh yang kedua. Diketahui panjang AC-nya 12, panjang BC 5. Tentukan semua nilai perbandingan trigonometri sudut A. Cari dulu sudut A. Oh, di sini. Berarti ini D, ini Sa, ini Mi. Mi-nya belum tahu, berarti cari sisi miring. Miring sama dengan akar dari AC kuadrat ditambah, karena sisi miring paling panjang, ditambah BC kuadrat. AC-nya berapa? AC-nya adalah 12. Ditambah sisi depannya 5 kuadrat. Menjadi akar 144 ditambah 25. Sama dengan akar 169, maka jawabannya 13. Kalau sisi miringnya sudah ketemu, gampang. Sin alfa, sin D per Mi. Ini bukan alfa, tapi A ya. Sin A. Depannya sama dengan 5, miringnya 13. Cos A, Sa per Mi. Sampingnya 12, miringnya 13. Tan A, D per Sa. Depannya 5, sampingnya 12. Kosekan A, Mi per D. Miringnya 13, depannya 5. Sini, sekan A. Nah, sekan itu berarti Mi per Sa. Miringnya 13, sampingnya 12. Kemudian ada kotan A. Sama dengan, nah, tan desa berarti ini Sa per D. Sampingnya 12, depannya 5. Oke. Jadi Ibu rasa tidak ada masalah untuk materi ini. Masih